Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mersiandi SPD. Oke, buat all students, now we will begin our first tool or first lesson in lesson one, offering and responding help or service. Oke, kali ini kita akan membahas materi pertama. Waktunya kita back to school meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, para siswa untuk belajar mandiri di rumah dan kita akan melakukan pembelajaran secara daring atau online. Oke, untuk sisi pertama atau lesson one itu adalah tentang offering and responding help or service. Materi ini adalah materi pertama yang akan diberikan untuk siswa-siswi kelas 12 SMK atau sederajat. Okay, there are some ways to offer help and to respond them. For example, ada beberapa cara atau beberapa jalan untuk menawarkan bantuan atau jasa ya dan untuk meresponnya. Contohnya antara lain, number one, may I help you? May I help you? Number two, can I help you? Can I help you? And number three, are you looking for something? Are you looking for something? Number four, would you like some help? Would you like some help? Number five, do you need some help? Do you need some help? And number six, what can I do for you today? What can I do for you today? You can repeat my voice to practice your conversation or your speaking skill. Okay, now we will start to understanding about offering help. Offering help or offering to do something for someone. Menawarkan bantuan atau menawarkan sesuatu untuk seseorang. Sesuatu untuk dilakukan tentunya karena ini adalah bantuan atau jasa. Okay, if we classify into their level of formality or situation, consider the speaker and the listener. Here they are. Jika kita mengklasifikasikan ke dalam bentuk formalitas atau situasi, ya, berdasarkan dari pembicara maupun pendengar, ada beberapa kategori. Contohnya, yang pertama dalam bentuk informal, dalam kondisi informal atau sesuatu atau situasi yang kurang formal atau tidak formal, situasi biasa yang mungkin biasa kita lakukan sehari-hari, kita bisa menggunakan contoh-contoh beberapa offering help, beberapa cara or some ways to offering help. For example, can I help you? Bisakah saya menolongmu? Can I help you? This one. And then let me help you. Bla 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 ya. Di sini saya berikan tanda titik karena biasanya ungkapan seperti ini kita menambahkan sesuatu atau adverb atau keterangan yang mungkin ingin kita bantu atau ingin kita tawarkan bantuan kepada seseorang. Oke, kita juga bisa menggunakan shall I. For example, shall I open the door for you? Ya. Akankah atau bisakah saya membukakan pintu untukmu? Mungkin kondisinya dalam satu ruangan itu terasa pengap atau terasa panas, maka kita menawarkan bantuan atau menawarkan jasa atau menawarkan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti tadi, shall I open the door for you? Bolehkah atau akankah saya membukakan pintu untuk Anda? And the next, if you like, I could. If you like, I could. Jika kamu mau, jika kamu ingin, ya, saya akan bla bla bla. Jika kamu mau atau jika kamu ingin, saya akan, kita menawarkan sesuatu tapi sambil ada basa-basi. Kalau kamu mau, saya akan ini, saya akan lakuin ini. Maksudnya seperti itu. And then, what can I do to help? Contohnya, what can I do to help you to solve this problem?
Apa yang bisa saya lakukan untukmu untuk menyelesaikan masalah ini? That's for example. And next, is there anything I can do for you? For example, ya, apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untukmu? Itu ada contohnya. Dan ada kalimat paling simpel yaitu I will. For example, I will bring you a drink, atau I will bring you a cup of tea. Jadi semacam menawarkan saya akan membawakanmu secangkir teh. Ya, that is for the example. Okay, that's the situation in formal. And how about neutral? Neutral is means netral, atau dalam kondisi untuk kata-kata seperti ini bisa kita gunakan untuk kondisi yang tidak formal maupun formal. Ya, jadi ini biasanya untuk kondisi netral ya, bisa kondisi normal, bisa kondisi formal, bisa kondisi informal atau tidak formal. Ya, kita menggunakan need some help, perlu sesuatu, need some help, oke, dan I'll do it for you, saya akan melakukan itu untukmu. And then wanna hand, ya, perlu bantuan, seperti itu. Bla 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 mungkin bisa ditambahkan. Mungkin pada saat kita melihat seseorang membawa barang atau membawa buku terlalu banyak dan terlihat seolah-olah berat sekali, jadi kita menawarkan wanna hand to bring that book. Contohnya seperti itu. Perlu bantuan untuk bawa bukunya? Ya, biasanya kita lakukan pada saat kita melihat situasi seseorang itu perlu bantuan, lalu kita mendatangi dan menawarkan bantuan atau offering help. Okay, for the next, can I help out? Can I help out? This one, can I help out? Ya, itu sama saja seperti di atas. Bisa saya bantu? Ya. Atau you looks like you could do with some help. Ya, ini sedikit basa-basi, cuma biasanya terkesan agak sopan jadinya kalau kita menggunakan kalimat ini. You look like you could do with some help. Ya, kamu terlihat kamu bisa mengerjakan ini tapi dengan bantuan. Ya, jadi bahasa basinya kita menganggap orang itu bisa mengerjakan jika dengan bantuan, otomatis kita pun menawarkan bantuan itu. Oke. Dan sekarang jika dalam kondisi formal, for example, may I be your assistant? Ya, bisakah saya menjadi pendampingnya atau menjadi partnernya atau menjadi pembantunya? Pembantu dalam hal sini bukan berarti servant atau pembantu yang siap diapain aja atau diperintah apa aja, tapi membantu dalam arti bisakah saya menjadi pembantu, itu artinya kita membantu untuk menawarkan jasa kita atau menawarkan pertolongan kita. Ya. Kemudian might I help at all? Might I help at all? Ya. Mungkinkah atau bisakah saya menolongmu untuk semuanya? Jadi bahasanya seperti itu. Dan ini adalah situasi yang cukup normal atau formal ya, atau bahasanya itu bahasa sopannya. Perhaps I could assist in some way. If we can be any of assistance, please do not hesitate to contact us again. Dan ini adalah kalimat yang cukup panjang, dan ini biasanya penawaran bantuan secara tertulis. Biasanya ada dalam surat-surat penawaran, surat-surat dinas ataupun dokumen-dokumen proposal. Ya, jadi ada kata-kata if we can be any of assistance, please do not hesitate to contact us again. Ya, jadi ada bahasa perhaps I could assist in some way. Ya, saya harap saya bisa membantu kamu dalam beberapa hal atau dalam beberapa cara. If we can be any of assistance, jika kami bisa menjadi asisten, ya, please do not hesitate to contact us again. Tolong jangan sungkan atau jangan ragu untuk memberitahu kami atau mengontak kami again, lagi. Jadi bahasanya biasanya ada surat atau bentuk tertulis ya, karena di sini ada keterangan usually for written. Mungkin ada tadinya kita sudah membantu seseorang dan kita menawarkan jika perlu bantuan lagi, kami siap dan jangan sungkan untuk menghubungi kami. Itu adalah contohnya. Jadi ada 3 situation, yaitu informal, tidak formal, mohon maaf. Kemudian neutral, bisa dilakukan kondisi informal maupun unformal atau formal.
dan juga kondisi yang benar-benar formal. Oke, for the next, jika kita mendapatkan tawaran bantuan, otomatis kita akan juga harus mempelajari how to responding the help. Bagaimana kita meresponding atau menanggapi atau menjawab tentang tawaran atau pertolongan yang dipertanyakan kepada kita. Oke, for the next, to respond help, people may accept or refuse. Untuk merespon pertolongan, orang-orang atau kita pastinya akan menjawab dengan kondisi accept, menerima, atau refuse atau menolak pertolongan itu. Ya, the common response for help is thank you. The common response means respon yang paling umum. Respon yang umum diberikan pada saat kita dapat tawaran bantuan itu adalah thank you. Terima kasih. Jadi biasanya orang pada umumnya pada saat ditawarin bantuan akan menjawab terima kasih. Ya, terima kasih dalam itu mungkin ini jawaban umum ya. Jawaban umum yang memang biasanya belum terlalu clear apakah terima kasih ini kita akan menerima pertolongan ini. Kadang juga ada yang bisa oh terima kasih, biasanya ada ditambahin kata-kata tambahan, oh terima kasih bisa sendiri kok. Jadi bahasanya gitu ya, terima kasih bisa sendiri kok. Jadi bahasanya itu menolak reviews tapi in good situation atau informal situation. Jadi bahasanya kita tetap berterima kasih meskipun kita refuse, meskipun kita menolak pertolongan itu. Oke, now kita akan mempelajari how to accepting a number of help. Bagaimana kita menerima, ya, menerima tawaran dari pertolongan yang akan datang, ya. Dan tetap kembali kita berbicara tentang situasional. Ada situasi netral, bisa berlaku untuk informal dan formal, atau juga khusus dalam perilaku formal atau juga informal. Oke, for netral, that's very kind of you. That's very kind of you. Oh, kamu sangat baik. Ya, bahasanya kita menerima. Di sini kita membahas untuk accepting, menerima ya. Kemudian bisa juga dalam kondisi netral kita menjawab dengan yes, please. Yes, please. Like this. Oh, iya, silakan. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, if you are so, it's not trouble. Ya, if you are sure, it's not trouble. Ya, jika kamu yakin, nggak masalah. Ya, jika kamu yakin ya nggak masalah. Jadi ada yang menawarkan bisa dibantu nggak? Ya kalau yakin mau bantu silahkan, nggak masalah. Itu kondisi netral, bisa dipakai di kondisi informal maupun formal. Oke, untuk kondisi informal yang biasanya kita pakai bahasa keseharian. Oke, pada saat orang menawarkan kita akan menjawab dengan contohnya cheers, cheers. Itu artinya oke, oke, like this, oke. And then thank you very much. Thank you very much. Itu seperti yang kita bisa, oh makasih banyak gitu ya, bahasanya seperti itu. Kemudian just what I needed. Just what I needed ya. Oke, memang itu yang saya butuhkan, contohnya seperti itu. Dan juga untuk jawaban-jawaban simpel, oh lovely. Oh great. Lovely. Great. Ya. Oh bagus banget. Oke, kenapa enggak? Oh keren ya, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang menerima bantuan dengan cara pujian yang cukup informal ya seperti tadi. Oke, sekarang kalau kondisi formal, dalam bahasa formal kita akan menjawab dengan beberapa atau hanya dua sampel ya. Ada beberapa sampel yang mungkin bisa kita gunakan dalam formal. Di sini saya akan memberikan dua contoh. Contohnya you're most kind. You're most kind. Oh, kamu sangat baik sekali. Seperti itu. Ya, atau kita menggunakan kalimat kedua yaitu that's extremely kind or that's extremely good or that's extremely thoughtful of you. Ya, jadi oh that's extremely kind of you, oh that's extremely good of you. Jadi oh kamu sangat baik banget ya, bahasanya seperti itu. Oke, jika kita sudah mempelajari tentang accepting, sekarang kita mempelajari tentang refusing. Bagaimana sih cara untuk menolak tawaran atau bantuan dari seseorang? Ya, kembali ke dalam situasional, ada 3 situasional. Yang pertama kita bicara tentang netral. Cara menjawabnya antara lain, no, thank you. Oh, enggak, makasih. Seperti itu ya.
Jadi ada lagi yang kedua, no, really, I can't manage. Oh iya, enggak, Eh, beneran, saya bisa menghandlenya. Jadi mungkin artinya seperti itu. No, really, I can't manage. And then yang ketiga dalam bentuk netral, that's very kind of you. Oh, kamu sangat baik sekali. But, ya di sini ada kata but, itu artinya yang tadinya kita memuji atau berterima kasih, yang kadang bisa bertujuan kita atau bermakna kita accepting, kita menerima, tapi di sini karena konteksnya reviews maka kita menggunakan but. Jadi, oh makasih, kamu baik banget, tapi saya bisa sendiri kok, biasanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga ada don't think so, thank you, jangan dipikirin, aku bisa kok, makasih. Seperti itu maksudnya. And no, it's alright, really. No, it's alright, really. Oh enggak apa-apa, beneran kok. Ya, bahasanya seperti itu. Oke, thank you for offering, but ya ini hampir sama dengan yang ketiga tadi. Thank you for offering. Oh makasih udah nawarin. Oh makasih udah mau bantu. Tapi bisa sendiri. Mungkin bisa ditambahin dengan kata-kata seperti itu. No or thank you for offering, but I can handle it. Ya, I can handle it. Terima kasih sudah menawarkan bantuannya, tapi saya bisa menghandlenya. Oke. Dan yang terakhir, no, don't bother, really. Oh, nggak masalah, nggak usah khawatir. Beneran kok, saya bisa sendiri. Ya, maksudnya mungkin seperti itu. Oke, kemudian yang informal. Informal itu kita menolaknya dengan secara tidak formal atau sedikit bahasa keseharian ya. No, it's okay, thanks. No, it's okay, thanks. Kemudian yang berikutnya, thanks a lot, but bla bla bla. Tinggal ditambahin apa konteks yang ingin kita sampaikan pada saat kita menolak bantuan. Nice talk, but bla bla bla. Sama seperti yang kedua. And untuk paling simple itu kita menggunakan no, don't worry. No, don't worry. Like that. And then how about the formal situation? Formal situation itu berarti kita harus memperhatikan tatanan bahasa, tingkat kesopanan dan gesture saat menjawab atau saat merespon tentang refusing ya. Merespon pada saat kita menolak. For example, it's very good of you to offer, but it's very good for you to offer, but ya. Oh, kamu sangat baik, kamu udah nawarkan bantuan, tapi memang bahasanya ini mengandung makna yang cukup bertele-tele atau cukup basa-basi, tapi tatanan bahasa seperti ini biasa digunakan dalam kondisi formal ya, karena dengan tatanan bahasa seperti ini dianggap tatanan bahasa yang extremely formal atau bisa dibilang bahasa sopannya. Oke. Biasanya kita gunakan di perkantoran dengan atasan atau dengan teman kolega, apalagi biasanya kalau kita dalam berbisnis mungkin dengan kolega kita, dengan partner bisnis kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Oke, next, please don't trouble yourself about it, about bla bla bla, maybe about it ya. Please don't trouble yourself about bla 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 ya. Tolong jangan ngerepotin diri, jangan repot-repot ya, jangan repot-repot untuk membantu tentang apa gitu ya, tinggal ditambahin masalahnya apa. Next, that's extremely kind of you, that's extremely kind of you, but ya, jadi ada sedikit persamaan antara review accepting tadi yang ada bahasa that extremely kind of you ya. Oh kamu sangat baik sekali, tapi ya saya bisa menghandlenya sendiri. Mungkin ada tambahan seperti itu. Jadi kalau di Inggris kan that extremely kind of you, but I can handle it by myself. Contohnya seperti itu. And then I'm very grateful for you over. I'm very grateful for your over. However, ya, saya sangat berterima kasih sekali dengan bantuan kamu atau tawaran bantuan kamu. Tapi gitu ya. Tetap karena ini refusing pasti ada tapinya jika kita ingin menolak. Oke, mungkin itu penyampaiannya. Dan untuk pemahamannya, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang bagaimana cara kita offering some help or service dan bagaimana kita how to responding in the way we accepting
or we refusing. Bagaimana kita menjawabnya atau meresponnya dengan cara menerima tawaran itu atau menolak tawaran itu. Oke, now for your understanding, untuk pemahaman saya akan memberikan practice. Praktisnya di sini atau latihan buat kalian. Write an overhelp in this situation. Ya, tulislah atau type lah atau ketiklah bagaimana atau sebuah tawaran pertolongan atau tawaran untuk melakukan sesuatu pada situasi-situasi berikut. Ya, di sini saya akan memberikan kalian dua situasi yang nantinya kalian akan menjawab dengan dua offering help, dua expression to offer help, dua ekspresi bagaimana menawarkan bantuan. Mungkin di sini saya akan tetap membebaskan kalian, entah itu bagian kalian akan menjawab dengan situasi yang netral atau situasi informal ataupun situasi yang formal. It's your choice. Okay, for the condition one or first condition, one of your friend looks confused to do some work. Mention the name. Ya, ini maksudnya salah satu dari teman kalian terlihat bingung untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan. Jadi pada saat kalian nanti menulis jawabannya atau menulis how to offering help di sini, silakan disisipin nama teman kalian yang kalian maksud. Di sini saya buat soal seperti ini, saya buat practice seperti ini supaya nanti ada variatif antara siswa A dan siswa B dan siswa lainnya agar mencegah jawaban yang sama. Silakan kalian berpikir dengan kreativitas kalian, dengan imagination kalian. Kira-kira kalian memikirkan teman kalian sedang mengerjakan, teman kalian siapa namanya, kemudian tulislah di tempat yang sudah saya perintahkan. Oke, untuk condition kedua or second condition, you as a worker in a restaurant and serve the customer. Kamu atau Anda adalah pekerja dalam satu restoran dan sedang melayani customer, sedang melayani tamu. Kira-kira offering help apakah yang akan kalian sampaikan kepada mereka? Okay, and then write the simple or short answer in the comments column. Don't forget to write name and class with it. Jadi tugas tersebut, jawaban pertama dan kedua silahkan kalian jawab di kolom komentar yang ada di bawah video ini, ya. Artinya ada kolom komentar pada YouTube, bukan on your classroom, ya, not on your classroom. Jangan menjawab pada kolom komentar classroom, tapi jawablah pada di kolom di bawah YouTube atau di bawah video ini. And make sure and please subscribe this channel. Silahkan di subscribe channelnya karena subscribe itu gratis, dan untuk kedepannya saya akan tetap menyediakan konten-konten yang insya Allah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Okay, finally, thank you, keep stay at home and keep learn wherever you are. Tetap di rumah dan percayalah belajar bisa akan dilakukan di mana saja, kapan saja. Okay, thank you for all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.